Shalom siswa-siswi SMP Negeri 45. Kembali kita bertemu dalam ibadah Rokris dalam bentuk khotbah daring. Walaupun kita mungkin tidak bertatap muka, tapi saya percaya kita akan juga mengalami lawatan daripada Roh Kudus untuk membuat kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Sebab kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat waktu ini kami boleh mendapatkan kesempatan yang daripada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh semakin belajar dan mengerti akan firman Tuhan. Sebab firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mau buka hati kami. Kami rindu, kami lapar akan firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepada hati dan pikiran kami, mengubah hidup kami menjadi semakin selaras dengan firman Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih, urapi hamba dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu bukan Injil manusia. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Anak-anak, menarik sekali kalau kita melihat akan firman Tuhan di dalam kitab Galatia ini. Kita tahu penulis daripada kitab Galatia ini adalah Rasul Paulus. Nah, yang berbeda dari surat-surat Paulus dengan surat yang ditulis Paulus untuk jemaat di Galatia adalah setiap kitab-kitab atau surat yang ditulis oleh Rasul Paulus tentunya dimulai dengan nama daripada penulis, kemudian ditujukan kepada siapa saja surat itu, dan kemudian yang ketiga ada salam pembuka atau kata-kata yang mungkin pujian, ucapan syukur atau hal-hal yang baik. Baru setelah itu masuk kepada inti daripada surat itu dibuat. Tetapi yang kita lihat yang berbeda dengan surat-surat Paulus, khususnya yang kita sudah baca tadi, yaitu di dalam kitab Galatia ini, kita melihat bahwa Rasul Paulus langsung to the point,
langsung kepada pokok pembicaraan yang ingin dia sampaikan. Berarti dalam hal ini ada sesuatu hal yang penting, yang urgent, yang harus disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Nah, sama seperti peristiwanya begini. Kalau misalnya dalam rumah saya, ya, dengan tetangga mungkin dekat, kemudian ada peristiwa yang terjadi, misalnya rumah di dekat kompleks kami ada yang kemalingan, kemudian saya yang mengetahui peristiwa itu tentunya akan memberitahu kepada tetangga sebelah bahwa ada tetangga kita yang sedang kemalingan, dan mungkin maling itu akan mengambil juga barang-barang di rumah sekitar kompleks itu yang mungkin tidak terjaga dengan baik. Dan untuk itu saya mungkin harus menyampaikan berita itu dengan segera. Saya nggak perlu memperkenalkan diri saya, mungkin tetangga juga belum mengenal saya memperkenalkan diri saya berasal dari mana, kemudian bahwa boleh nggak saya masuk, terus bolehkah saya duduk, ya kan, terus memperkenalkan, ya terlalu panjang. Mungkin hal itu tidak dibutuhkan, karena yang saya mau sampaikan adalah sebuah berita yang penting, yang segera harus saya sampaikan. Nah, demikian juga yang ditulis oleh Rasul Paulus ini adalah sesuatu hal yang penting. Ya, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini. Rasul Paulus berkata begini, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain." Jadi ada sesuatu hal yang penting yang Paulus katakan bahwa aku heran. Maksudnya apa? Kata-kata daripada kata ini maksudnya adalah aku nggak habis pikir, kata Paulus. Atau mungkin Paulus katakan, kok bisa kamu ini berbalik dari Injil kasih karunia, ya, di mana kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil lain, Injil yang berbeda, yang tidak sama seperti yang Rasul Paulus sampaikan sebelumnya. Kita tahu bahwa jemaat Galatia ini adalah jemaat perintisan daripada Rasul Paulus, dan setelah dia memperlengkapi jemaat, menyiapkan seorang diaken kepenatua di jemaat itu, maka dia akan pergi meninggalkan jemaat yang sudah memiliki pelayan, dan dia pergi ke daerah-daerah wilayah yang lain untuk memberitakan Injil dan membangun jemaat baru di tempat di mana dia memberitakan Injil. Jadi setelah dia sudah melihat bahwa jemaat Galatia sudah memiliki seorang pelayan jemaat, maka dia pergi ke tempat yang lain. Tetapi yang menjadi sebuah keheranan daripada Rasul Paulus, bahwa jemaat Galatia begitu cepat berbalik. Mungkin jangka waktunya tidak sampai 1 tahun. Jadi dia merasakan bahwa ada sesuatu hal yang penting yang harus disampaikan kepada jemaat Galatia, karena sedang terjadi yang disebut dengan sebuah penyesatan. Mungkin Rasul Paulus menyadari bahwa penyesatan itu pasti akan terjadi, seperti Yesus katakan bahwa tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi yang tidak pernah disangka oleh Rasul Paulus, bahwa begitu cepatnya jemaat Galatia berbalik dari Injil yang seharusnya, yaitu seharusnya adalah Injil Kristus, tetapi mereka percaya kepada Injil yang lain. Nah, kita tahu kalau Injil Kristus ini adalah satu Injil, satu berita yang penting, yaitu tentang Yesus yang telah menebus dosa dan pelanggaran kesalahan kita, dan barang siapa percaya kepada Yesus dan bertobat, maka dia diselamatkan. Tetapi oleh beberapa orang
pengajar-pengajar palsu pada waktu itu, maka jemaat Galatia, ya, mereka mempercayai akan sebuah Injil yang berbeda yang disebut dengan Gospel Plus, yaitu Injil yang ada tambahan-tambahannya. Tambah-tambahannya yaitu begini, bahwa tidak cukup, ini menurut Injil palsu ini ya, tidak cukup kamu percaya bahwa Yesus Kristus akan menyelamatkan kamu. Tidak cukup dengan hal itu, tapi engkau harus menyertakannya dengan melakukan adat istiadat. Pada waktu itu adalah adat istiadat orang Yahudi. Dalam hal yang lebih spesifik tentang masalah sunat, begitu ya. Jadi ada tambahan-tambahan lain. Nah, inilah yang sedang terjadi di jemaat Galatia. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Galatia bahwa jika ada yang memutarbalikkan atau menambahkan sebuah Injil yang sudah pernah dia sampaikan, bahwa mereka itu adalah penyesat-penyesat. Bahkan Rasul Paulus dengan keras mengatakan bahwa jika ada seseorang dari kami, katanya, ataupun seorang malaikat yang menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang sudah dia sampaikan, Rasul Paulus katakan terkutuklah dia. Sampai 2 kali dia menyampaikan hal itu. Berarti ini adalah sebuah pesan yang penting. Dan perkataan Rasul Paulus itu begitu keras dan tegas, karena sedang terjadi sebuah penyesatan yang dialami oleh jemaat Galatia. Ya. Nah, jadi anak-anak muda, siswa-siswi SMP Negeri 45, aplikasinya bagaimana dengan kita sebagai anak-anak muda? Kita tahu bahwa di akhir zaman ini Yesus berkata bahwa akan timbul nabi-nabi palsu, akan timbul penyesat-penyesat, akan timbul ajaran-ajaran palsu. Oleh sebab itu, ada satu hal yang harus kita pahami dan mengerti sebagai anak-anak muda, adalah untuk kita hidup di dalam kebenaran. Jangan sampai kita bisa diserongkan imannya dengan sebuah berita yang merupakan disebut sebagai Injil tambahan. Injil tambahan ini adalah contohnya begini, kalau kamu mau selamat, maka misalnya ada tambahan-tambahan yang harus kamu lakukan. Kalau zaman dahulu misalnya harus disunat. Tapi kalau di sini kalau kamu selamat, misalnya di zaman sekarang kalau kamu mau selamat, kamu harus juga berbuat baik. Sebab kalau tidak berbuat baik misalnya, berarti kamu tidak akan diselamatkan. Nah, berita ini kalau kita tidak mengerti, kita pikir ya memang kita harus berbuat baik. Tapi pemahamannya berbeda. Maksudnya adalah kalau kita sudah diselamatkan, kita percaya kepada Yesus, berarti kita sudah diselamatkan, maka sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang jahat, karena Kristus sudah hidup di dalam diri kita. Nah, tetapi kalau misalnya kita menganggap bahwa karena kita sudah selamat, berarti kita bebas berbuat dosa, karena dengan semakin banyaknya dosa maka bertambah kasih karunia, gitu kan, kita pakai ayat firman Tuhan seperti itu. Maka saya mau katakan, kalau kita punya pemikiran seperti itu, jangan-jangan kita belum selamat, belum menerima, belum mempercaya akan kasih karunia. Karena kenapa? Karena pikiran kita masih tidak selaras dengan pertobatan waktu kita menerima kasih karunia daripada Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak muda, maka kita harus memahami kebenaran dengan benar, supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh Injil-Injil tambahan. Misalnya seperti begini, kalau kamu masuk Kristen, maka kamu akan kaya raya. Nah, itu bukan sesuatu hal yang penting. Jadi bukan, berita Injil itu bukan esensinya adalah supaya kita kaya raya. Tapi yang harus kita mengerti bahwa yang mungkin yang bisa menjadi pembatas, garis batas untuk kita bisa melihat apakah ini Injil yang benar atau tidak adalah
jika Injil yang disampaikan ini adalah orientasinya bukan Tuhan, tetapi semuanya untuk kepentingan dan kepuasan diri manusia atau diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Maka kalau hal itu hanya untuk memuaskan keinginan, kepentingan diri sendiri, bukan orientasinya untuk menyenangkan atau memuliakan Tuhan, maka itu juga menjadi sebuah batasan yang anak-anak muda mesti mengerti bahwa jangan-jangan itu adalah Injil yang palsu, Injil yang tidak benar, Injil tambahan, bukan Injil Kristus. Sebab itu, mari anak-anak muda, saya berharap kita betul-betul melekat kepada firman Tuhan. Sebab penyesatan itu pasti akan datang. Tetapi biarlah kita yang mau mencari Tuhan, yang mau mencari wajah Tuhan, Tuhan akan menjagai dan melindungi kita supaya kita tidak mudah disesatkan dengan berita-berita atau pengajaran-pengajaran yang akan membuat kita menyimpang daripada iman. Pokoknya tandanya yang paling jelas saya sudah sampaikan adalah jika kita menerima kebenaran, menerima sebuah mungkin ajaran, tetapi ajaran itu hanya untuk mementingkan diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan dan untuk pekerjaan dan kerajaan Tuhan yang dipermuliakan, maka itu juga bisa dipastikan adalah pengajaran yang palsu. Tetapi kalau yang kita terima itu malah membuat kita menjadi hamba Kristus, seperti Rasul Paulus katakan, dia katakan begini di dalam ayat yang ke-10. Paulus katakan begini, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi di sini juga Paulus katakan, jika pengajaran yang disampaikan ini hanya untuk menyenangkan hati manusia, maka dia tidak layak dikatakan sebagai hamba Kristus. Tapi dia tetap memastikan dirinya bahwa dia menerima sebuah pewahyuan daripada Tuhan tentang berita Injil yang dia beritakan kepada jemaat dan di Galatia. Dan dia berani memastikan bahwa apa yang dia sampaikan ini adalah sebuah kebenaran tentang Injil. Sebab itu, mari anak-anak muda datanglah kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, kita gampang diserongkan untuk akhirnya tertipu dengan sebuah pengajaran-pengajaran yang akan hanya memuaskan kedagingan kita, tapi tidak sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Saja pesan firman Tuhan pada hari ini. Saya berharap setiap anak-anak muda, khususnya siswa-siswi SMP Negeri 45, mulai mencari Tuhan. Karena apalah artinya kita sudah menerima firman, tetapi kita diserongkan sama seperti jemaat Galatia. Untung Paulus mengingatkan dengan keras kepada jemaat Galatia supaya jangan mau ditipu oleh pengajar-pengajar palsu. Ya. Oleh sebab itu mari kita akan menutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami sebagai anak-anak muda, siswa-siswi SMP Negeri 45 dapat terus mencari kebenaran Tuhan. Kami sungguh-sungguh membuka hati kami, sebab kami percaya Roh Kudus akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Dan jika kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, kami tidak akan gampang diserongkan dengan pemahaman-pemahaman dan ajaran-ajaran buatan manusia yang mungkin ke depannya akan semakin banyak, yang akan membuat kami tidak memahami kebenaran secara utuh. Oleh sebab itu Bapa, ajar kami, pegang erat tangan kami supaya kami
Jangan ditipu oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kami senantiasa mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu dalam ibadah dan khotbah minggu depan dan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.